Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena inayahnya, pertolongannya, hingga dengan saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan karunia-Nya yang agung kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang tak terhingga. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan, uswah, tauladannya hingga Islam sampai pada kita. Ikhwani kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tiada terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang kalau boleh kita katakan tinggal menunggu hitungan hari saja. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa bagi kita umat Islam. Dan sebagai umat Islam tentunya akan menyambut bulan tersebut dengan kegembiraan, bersukaria. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib atau fardu ain bagi kita sebagai seorang muslim, muslimah, yakni muslim laki-laki, muslim perempuan, kemudian yang juga menjadi syarat adalah seorang muslim laki-laki atau perempuan itu adalah balik, kemudian berakal tentunya. Ini wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran telah ditegaskan, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan puasa tersebut atas orang-orang yang terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi jamaah rahimakumullah, hukum melaksanakan puasa bagi umat Islam tentunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tawar-menawar kecuali wajib. Puasa itu berlaku sejak kita melihat bulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika atau karena melihat bulan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Ikhwani kaum muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namun ada beberapa kondisi yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang dikenal dengan rukhsah di bulan Ramadan. Keringanan yang diberikan oleh tidak keburu-buru suudzon. Mungkin orang itu yang dikategorikan di dalam rukhsah dalam agama kita.
Di antaranya jamaah rahimakumullah, kemudahan itu, rukhsah itu diberikan bagi orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Maksudnya, rukhsah yang pertama adalah diantaranya bagi orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Kemudian kemudahan yang kedua atau rukhsah yang kedua adalah bagi musafir. Jika musafir itu berat dalam safar, boleh diambil keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau puasa itu berat, saat safar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak berpuasa. Di antaranya saya bacakan hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desaan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa ini? Orang-orang pun mengatakan ini adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Namun kalau safar tersebut penuh dengan kemudahan, misalnya perjalanan yang hanya sebentar. Pada saat ini kita bisa melihat misalnya Kalimantan ke Jawa hanya bisa ditempuh dengan beberapa jam. Ini termasuk kemudahan di dalam perjalanan. Nah, kalau kondisi semacam ini, jemaah rahimakumullah, lebih baik kita melaksanakan puasa. Akan tetapi rukhsah daripada musafir tersebut itu tetap tidak menjadikan hambatan baginya. Kemudian selanjutnya kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu bagi orang-orang tua atau orang yang sepuh berumur boleh tidak berpuasa tetapi diganti dengan fidyah. Kalau tadi sakit itu diganti dengan puasa di hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa itu membayar fidyah. Maksudnya adalah umurnya sudah tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Karena orang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua. Kemudian selanjutnya, bagi wanita hamil dan menyusui, kalau berat berpuasa, boleh tidak berpuasa dan puasanya tetap diqodok. Qodok ini tetap ada sebagaimana pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Namun kalau berat, karena utang puasa yang menumpuk misalnya selama sekian tahun berturut-turut, punya anak sekian berturut-turut, ketika itu tetap sangat berat untuk diqodok, maka boleh diganti dengan fidyah. Caranya yaitu 1 hari tidak puasa dengan mengeluarkan 1 bungkus makanan atau memberi 1 makan orang fakir miskin. Kemudian selanjutnya, kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah wanita haid. Itu juga tidak boleh melaksanakan puasa, tetapi harus mengganti puasa di hari yang lainnya. Inilah Islam. Sekalipun kelihatannya berat, tetapi rukhsah itu tetap ada. Tentu rukhsah yang dibenarkan oleh syar'i. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuridullahu bikumul yusra.
Allah memberikan kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak memberikan kesulitan bagimu. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan yang akan kita jumpai dan semoga Allah mempertemukan dengannya, kita jalankan sebaik mungkin, kita jalankan dengan semampu kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan gelar muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri tausiah ini, sebelum kita tutup, saya ingin membacakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aftara yauman, barang siapa yang berbuka atau tidak berpuasa satu hari, min Ramadana, dari bulan Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi udrin, dengan tidak ada udur, wala rukhsatin, atau tidak ada rukhsah, lam yaqdihi siyamud dahr, maka tidak akan bisa menggantikannya sekalipun orang tersebut melakukan puasa seumur hidupnya, walau somah. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada sekelumit tausiah ini, semoga bermanfaat. Wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.